Perkenalkan, nama saya Sabtia Salva Ega Putri dari kelas 10 TKJ 1. Oke, komputer memiliki beberapa perangkat. Yang pertama adalah input atau perangkat masukan, yang kedua adalah perangkat pemroses, kemudian yang ketiga adalah perangkat penyimpanan, yang keempat adalah output. Input, perangkat pemroses, penyimpanan, output. Input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk digital. Contoh dari perangkat input adalah keyboard, mouse, barcode, dan joystick. Fungsi dari mouse adalah sebagai berikut. Kemudian fungsi dari keyboard adalah sebagai berikut. Nah, joystick berfungsi menjalankan program game di komputer. Jika barcode berfungsi untuk memindai kode. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah scanner. Scanner berfungsi untuk mengubah gambar atau teks jadi bentuk digital. Selanjutnya adalah perangkat pemroses yang berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input sebelum akhirnya diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk pengguna komputer atau user. Berikut adalah contoh dari perangkat pemroses. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat yang sangat penting. Ia merupakan otak dari komputer. Yang kedua adalah graphics processing unit yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau grafis pada sebuah layar. Perangkat selanjutnya adalah perangkat penyimpanan. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan informasi dan instruksi yang akan diproses sebelum akhirnya diproses melalui output. Perangkat penyimpanan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah penyimpanan utama, yang kedua adalah penyimpanan sekunder. Untuk penyimpanan utama biasanya berukuran lebih kecil. Perangkat penyimpanan utama dirancang untuk menyimpan data sementara dan bersifat internal di komputer. Perangkat penyimpanan utama memiliki kecepatan akses data tercepat. Contohnya seperti ROM dan RAM. RAM atau Random Access Memory yang merupakan memori bersifat sementara yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang digunakan saat komputer memuat software. Jadi saat kita menggunakan software, data dari software tersebut akan hilang jika komputer mati. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah ROM, yaitu memori hanya baca. Memori ini bersifat permanen, jadi kita tidak bisa mengubahnya, tidak bisa mengganti informasi yang ada di dalamnya. Kemudian kategori yang kedua adalah perangkat penyimpanan sekunder. Disebut penyimpanan sekunder karena di dalam memori ini terdapat file atau data. Jika selama kita tidak menghapusnya, maka akan tersimpan secara permanen. Contohnya adalah flash disk, kemudian disk optik, lalu SSD, dan hard disk. Untuk perangkat sekunder pertama adalah hard disk. Fungsi hard disk hampir sama dengan flash disk, sama-sama menyimpan berbagai jenis file. Yang berbeda adalah kapasitasnya. Hard disk memiliki kapasitas lebih besar daripada flash disk. Flash disk adalah hard disk versi mini. Mereka memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya adalah disk optik. Disk optik memanfaatkan laser untuk membaca informasi di dalamnya. Informasi tersebut bisa berupa gambar, audio, ataupun video. Kemudian perangkat yang terakhir adalah SSD atau Solid State Drive. Fungsinya sama dengan hard disk, namun yang membedakan adalah komponen penyusunnya. Ia lebih gesit, lebih awet, dan tahan lama. Harganya pun juga lebih mahal daripada hard disk. Perangkat yang terakhir adalah perangkat output, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan data digital dalam bentuk fisik berupa video maupun audio. Contoh perangkat dari output adalah monitor, speaker, printer, dan proyektor. Perangkat output pertama adalah monitor.
Monitor adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil proses dari komputer, baik itu teks, gambar, ataupun video secara visual. Yang kedua adalah speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio. Yang ketiga adalah printer. Printer adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan data komputer dalam bentuk fisik. Kemudian yang terakhir adalah proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan data saat presentasi. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.